Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik, ini dari PKS itu dia bilang bahwa deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan itu hanya masalah timing dan momentum itu. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Khalid, mengatakan bahwa deklarasi dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta atau mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu hanya tinggal menunggu momentum saja. Ya, Khalid menegaskan bahwasanya keputusan baca pres PKS ada di Majelis Syuro, ada di tangan Majelis Syuro itu. Dengan demikian, soal deklarasi masih menunggu arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS, yakni Salim Segaf Al-Jufri itu. Khalid menyatakan bahwasanya masalah deklarasi hanya masalah taktis, timing, dan momentum saja itu pada Sabtu kemarin. Nah, menurut Khalid, proses mekanisme deklarasi baca pres itu di internal PKS saat ini sedang berjalan. Ia menjelaskan Majelis Syuro sudah memberikan mandat kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang merupakan badan pekerja Majelis Syuro. Secara umum, aspirasi Majelis Syuro PKS telah disampaikan itu. Nah, kemudian mandat soal keputusan kapan dan di mana deklarasi baca pres diberikan kepada Ketua Majelis Syuro PKS. Nah, diberitakan sebelumnya bahwasanya di Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat itu Agus Harimurti Yudhoyono memastikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024 itu. Usungan dari Demokrat itu mengusung secara resmi Anies Baswedan untuk berlabuh pada Pilpres 2024. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono ini bahwasanya hal itu karena sudah ada kesepakatan dari ketiga partai bakal koalisi perubahan itu, yakni Demokrat, Nasdem, dan PKS untuk mengusung Anies pada pemilu 2024. AHY juga menilai dalam waktu 6 bulan belakangan, kerja tim kecil koalisi perubahan itu sudah mendekati tahap final. Karena kita tahu sendiri bahwa ada memang tim-tim kecil yang selalu intens berkomunikasi dari perwakilan ketiga koalisi perubahan itu, ketiga calon koalisi perubahan itu, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nah, dengan demikian, hal itu sudah cukup untuk mengambil kesimpulan keputusan yang penting dan fundamental. Seperti itu yang dikatakan oleh AHY ini. Nah, sekarang kita kembali pada PKS. PKS ini saya bisa katakan bahwa dia sedikit ingin dikatakan sebagai sosok misterius ini, PKS ini. Katanya hanya menunggu timing dan waktu. Tapi memang betul bahwasanya PKS itu punya Majelis Syuro dan Syuro itu. Jadi Majelis Syuro itu yang berhak menentukan keputusan-keputusan atau langkah-langkah yang diambil oleh PKS ke depannya. Maka dari itu, dari partai PKS memang menunggu hal itu. Meskipun sebenarnya sudah fix, jadi tinggal tunggu timingnya saja, kapan dan di mana. Karena dari PKS menginginkan sesuatu yang mengagetkan untuk lawan Anies Baswedan ini. Ketika misalnya PKS telah mengumumkan Anies Baswedan, nah pada saat itu menjadi efek kejut buat calon lawan Anies Baswedan itu. Ya, mungkin PKS menginginkan hal seperti itu. Namun perlu kita tunggu waktunya kapan, apakah memang bulan Februari atau sebelum bulan Februari, mungkin akhir bulan ini itu. Ya, bisa dikatakan 29. Sekarang tanggal 28. Ya, bisa jadi besok atau lusa itu. Ya, bisa jadi. Awal Februari juga bagus. Tetapi saya mengingat dari Demokrat, itu ketua DPP Demokrat, saya lupa namanya, dia sempat bilang bahwasanya 14 Februari itu bakal ada sesuatu di situ. Ya, 1 tahun sebelum pencoblosan bakal ada apa di situ. Ya, itu yang harus kita tunggu. Apakah ada koalisi perubahan atau deklarasi koalisi perubahan sekaligus deklarasi
wakil Presiden Anies Baswedan. Ya, perlu kita nantikan. Karena dari Willy Aditya juga, dari Nasdem menginginkan cukup deklarasi koalisi perubahan dulu. Nanti wakilnya Anies belakangan supaya menjadi efek kejut, efek surprise, juga menjadi pengubah alur permainan. Seperti itu yang diinginkan oleh Willy. Tapi nantilah, seberapa jauh mereka atau koalisi perubahan itu men-setting semuanya ini. Kita perlu nantikan sajalah. Terkait info-info selanjutnya bakal saya update terus pada video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.